Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kisah manusia yang terbaik, manusia yang termulia, manusia yang menjadi khalilullah, kekasihnya Allah, manusia yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Beliau adalah tak lain dan tak bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau saya tidak salah ingat, kita masih membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima Al-Quran. Jadi perlu kita mantapkan dulu, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Allah berbicara. Nah, firman Allah ini, ucapan Allah ini disampaikan kepada salah satu makhluk pilihannya melalui perantara malaikat Jibril. Artinya, seseorang yang terpilih mendapatkan wahyu, atau seseorang yang kemudian dia ditakdirkan menerima firman Allah, ini bukan perkara biasa-biasa saja. Jadi beda sama seperti nerima wangsit. Kalau itu kan dukun. Kalau dukun mah, wah saya dapat penampakan, saya dapat penglihatan, pendengaran, mah itu mah dukun mah biasa, Pak. Ya. Tapi ini Allah berfirman. Yang mana firman Allah ini kalau diturunkan di atas gunung, gunung terpecah. Kalau ayat-ayat Allah ini dibacakan, setan, jin, iblis bisa lari tunggang langgang. Kalau ayat-ayat ini dibuat menjadi ruqyah, bisa mengobati penyakit jiwa, penyakit mental, penyakit kesurupan, bahkan penyakit degeneratif, stroke jantung, diabetes tanpa terkecuali. Jadi ini bukan perkara remeh ketika Allah menurunkan firman-Nya. Lah bagaimana ceritanya? Inilah coba kita ceritakan menit depan. Jadi yang sebagaimana yang kita sudah tahu, beliau memang menjauh dari tahannuts, untuk memikirkan,
untuk merenung, untuk bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihat masyarakatnya kok amburadul, beliau tidak nyemplung tapi beliau menyendiri. Nah, menyendirinya ini di Gua Hiro. Ini ada di puncak Jabal Nur, para jamaah. Ini kalau nggak salah sudah saya lihatkan juga tentang bagaimana kondisi Gua Hiro, para jamaah. Kalau nggak salah, Pak, ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan, karena saya sudah mencari filenya tapi belum ketemu. Nah, ada yang bilang di Gua Hiro ini berhari-hari, bermalam-malam. Ada yang bilang berminggu-minggu. Bahkan ada yang berpendapat hampir 2 bulan. Jadi nggak cuma sehari dapat wahyu, enggak, Pak. Ya, ini berhari-hari, berminggu-minggu, atau maksimal 2 bulan. Nah, pada malam itulah kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan faja'ahul malak, sosok malaikat. Ya, kita tahu ini namanya malaikatnya adalah Jibril. Kita tahu. Cuma bagaimana penampakannya ini yang kita nggak tahu. Masalahnya malaikat ini punya kemampuan berubah wujud. Penampakan malaikat yang berjumpa dengan Rasulullah di Gua Hiro, apakah penampakan wujud aslinya atau sudah berubah wujud? Kalau nanti wahyu yang berikutnya itu penampakan aslinya. Nah, penampakan aslinya itu ketika malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, langit dan bumi ini langsung gelap, Pak. Kenapa? Tertutupi dengan sayapnya malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan, karena ini kan pimpinannya malaikat, tentu berbeda dengan malaikat-malaikat lain. Nah, kok bisa berjumpa di Gua Hiro? Berarti malaikat ini berubah wujud, entah jadi manusia, entah penampakan yang lain, wallahu alam, para jemaah. Karena itulah malaikat diberi kemampuan oleh Allah untuk berubah wujud, ya, termasuk berubah wujud jadi manusia. Nah, malaikat ini ketika menemui Rasul di Gua Hiro, Pak, itu langsung nggak pakai perkenalan, gitu ya. Muhammad, kenalin, nama aku Jibril, aku mau malaikat, nggak ada, Pak, ya. Nah, jadi tanpa perkenalan langsung mengatakan Iqra, bacalah. Nah, kita tahu Rasul ini kan kaum yang ummi, lahir dan besar di kaum yang ummiyun, ya. Kaum yang buta baca tulis, buta huruf, buta baca tulis, buta huruf, ya. Sekaligus untuk menunjukkan gak mungkin dong orang yang buta baca tulis bisa ngarang Al-Quran, itu gak mungkin. Disuruh Iqra, bacalah. Maka Rasul menjawab, ma'ana biqori, aku ini gak bisa baca. Sosok ini, para jamaah, dia tidak kehabisan akal. Ternyata mendekati Rasulullah SAW, kemudian memeluk Nabi yang mulia SAW sampai beliau lemes, sesak napas, kemudian dilepaskan lagi. Nah, ini Pak, ini ada apa ini orang, gitu, Pak, ya? Ini nggak pakai perkenalan, kita juga nggak kenal, tiba-tiba sudah nyuruh-nyuruh baca saja. Kemudian dijawab saya nggak bisa baca, kita dipeluk sampai sesak napas, dilepas lagi. Kemudian sosok malaikat ini berkata, Iqra, bacalah. Ya dijawab sama, ma'ana biqori, aku ini gak bisa baca. Malaikat ini mendatangi lagi Rasulullah, mendekati, memeluknya sampai beliau sesak napas, sampai beliau lemas, dilepas lagi, disuruh Iqra. Wah, Pak. Ini kalau kita yang ada di Gua Hiro, Pak, ini kayaknya orang gak jelas gitu, Pak. Ya. Datang-datang gak pakai perkenalan, tiba-tiba kita disuruh baca-baca. Apa yang dibaca? Saya ini gak bisa baca. Kita malah didekap sampai lemas. Sampai ketiga kali pada jemaah. Suruh Iqra,
Iqra. Nah, baru yang ketiga ini Nabi kita yang mulia SAW langsung dengan lancar bisa menirukan, ya, bisa membaca apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Maka beliau langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi memang Quran itu, Pak, ya, sejak awal penurunannya itu hanya ditirukan, bukan dibaca, ditirukan. Makanya ajaibnya Quran sampai hari ini kita dapati anak-anak batita, anak-anak balita, anak-anak yang gak bisa baca tulis tapi bisa hafal Al-Quran. Karena tinggal niru, tinggal baca, tinggal nirukan, Pak. Nah ini kan pendidikan. Lah kalau kita pengen anak-anak kita itu hafal Quran, ya bacakan Quran di rumah kita. Kita pasti akan tahu keajaibannya. Saya gak lancar ngaji, beli speaker Al-Quran 30 juz, Pak. Setel 24 jam di rumah, disetel. Langsung otomatis. Lah yang disetel dangdut, yang disetel koploan, yang disetel musik percintaan. Lihat anak-anak kita ya itu yang direkam memori ya, Pak. Ya. Tapi kalau Quran itu yang direkam memori Al-Qurannya. Jadi inilah Rasul kan nggak bisa baca, disuruh baca apa? Enggak, suruh nirukan. Jadi. Makanya malaikat Jibril itu senantiasa bertalaki, senantiasa mengajarkan Rasulullah terkait dengan ayat-ayat Allah ini, firman Allah ini. Nah, inilah 5 ayat pertama yang disepakati, Pak. Ya. Jumhur menyepakati Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 300 lebih huruf. Yang pertama ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jangan ditanya, loh kok letaknya kok nggak di surat pertama, kok surat pertama Al-Baqarah. Lah ini kan surat ke-96 Al-Alaq. Nah itu nggak usah ditanya, Pak. Ya. Kenapa? Mengumpulkan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas itu sudah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita nggak perlu protes. Sudah itu semua udah ketetapan. Ya. Jadi bukan ngarang, udah ketetapan. Makanya kitab suci kita dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup sama An-Nas para jamaah. Ya, yang kita hafal, Pak. Hafal. Gimana gak hafal? Al-Fatihahnya hafal, An-Nasnya juga hafal. Ya. Tapi kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, nah itu nanti dulu, Pak. Ya. Yang penting Al-Fatihah sudah hafal, pembuka hafal, penutup juga hafal para jamaah. Ya itu udah bagus, Pak. Daripada enggak sama sekali. Nah, kita enggak akan buka tafsirnya ini. Satu aja nanti ya. Tapi kita perlu tahu, lah agama Islam ini kan bicara tentang tauhid. Agama Islam ini kan bicara tentang puasa. Agama Islam ini kan bicara tentang sholat. Lah kok ayat-ayat yang pertama turun ini kok berbicara tentang Iqra. 2 kali lagi disuruh Iqra. Terus di ayat berikutnya alladzi 'allama bil qalam. Qalam, secara bahasa kan qalamun, pena, tulis. Berarti Al-Quran 30 juz, syariat Islam dari akidah sampai muamalah, dari toharo sampai kepemimpinan imamah. Ternyata 5 ayat pertama yang turun itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Berarti apa? Agama kita ini sangat menekankan, menitik beratkan
mengkonsentrasikan supaya ilmu pengetahuan ini jadi landasan kehidupan. Ilmu, makanya kita dapati keutamaan menuntut ilmu ratusan jumlahnya. Keutamaan yang mengajarkan ilmu, Pak, puluhan jumlahnya. Keutamaan ilmu itu sendiri, ya Allah, Pak. Ini agama kita, ilmu pengetahuan penting. Makanya ketika ilmu pengetahuan direndahkan derajatnya, akhirnya jadinya ilmu pengetahuan ini jadi komersil. Yang menyelenggarakan pendidikan dijadikan komoditas bisnis. Yang mengajar ilmu pengetahuan gak penting yang diajar, yang penting dapat honor ngajar. Yang belajar, yang penting ujung-ujungnya lulus dari pendidikan supaya bisa melamar pekerjaan. Jadinya ilmu pengetahuan yang mulia, yang tinggi dalam agama kita sekarang terseok-seok rendah sekali karena semua serba dihitung pakai materi. Rendah kita jadinya, Pak. Harusnya memuliakan ilmu, memuliakan orang yang berilmu, memuliakan aktivitas keilmuan, sekarang bergeser. Wani piro. Belajar mahal sekarang, Pak. Pendidikan naik biayanya, Pak jamaah. UKT lagi rame, nggak jadi sih, Pak. Ya, setelah banyak protes, gitu, Pak. Ya. Dari 1 semester 2,5 juta bisa naik sampai 500%. Ya. Pendidikan mahal. Yang belajar, niat belajarnya bukan untuk semakin dekat sama Allah, enggak. Tapi supaya bisa dapat cuan. Nah, yang mengajar sama, ini aktivitas keilmuan, pahalanya berlipat ganda. Tapi ngelihat honori piro, nah hancurlah kita, Pak, sekarang ini. Ya. Makanya ilmu enggak berkah. Akhirnya kita tidak mendapatkan barokah dari Allah. Kenapa? Ilmu itu gak penting dalam kehidupan kita. Yang penting itu ini. Cuan, materi. Sehingga aktivitas keilmuan, aktivitas ilmu pengetahuan, belajar, mengajar, baca, tulis, itu sudah bergeser, Pak. Yang penting apa? Bisa makan, aman, walaupun tidak bisa belajar. Nah, ini kita kacau banget. Kita coba ambil satu ayat aja, Pak, ya, untuk menafsirkan ini. Karena kalau yang lain biarlah itu kajian tafsir para jemaah. Ya. Kita kajian yang mudah-mudah saja buat saya, Pak. Ya, kajian cerita. Nah, ini, Pak. Ini ada ayat, khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq. Nah, ini kalau terjemahnya yang sering kita pahami, alaq ini adalah segumpal darah. Ya. Karena dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, berubah menjadi segumpal ada tulang belulang, kemudian ditiupkan roh, kan begitu. Itu kan asal muasal penciptaan manusia, bayi di dalam kandungan. Nah, jamaah sekalian, ternyata terjemahan dari alaq itu nggak cuma segumpal darah, tapi juga lintah. Nah, ini kan jarang dipakai, Pak. Manusia diciptakan dari lintah. Wah, mana, Pak? Wah, udah cukup kita stres. Manusia berasal dari monyet. Itu udah cukup, Pak. Itu kan udah sesat sekali ya. Ini ditambah lintah lagi. Maksudnya apa? Ini ternyata bisa dipahami setelah abad modern. Ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan menemukan yang namanya mikroskop. Mikroskop. Alat yang bisa melihat dengan jelas benda-benda yang terkecil sekalipun, Pak. Mikroskop. Ini abad modern para jamaah. Ya, bisa melihat tuh
bakteri, apa, molekul-molekul kecil dari alat yang namanya mikroskop. Nah, ternyata para ilmuwan meneliti juga. Kan kita tahu, udah dewasa semua, manusia itu diciptakan awal mulanya dari semburan air. Seorang suami kepada istrinya yang sah, halal, Pak, ya, itu dia. Nah, ternyata air ini nanti dia akan berubah menjadi embrio. Embrio ini yang nanti akan menuju kepada sel ovum telur, yaitu sel ovum wanita, rahim wanita. Nah, embrionya ketika diteliti pakai mikroskop, ternyata bentuknya seperti lintah. Ini kan mirip, mirip itu dia. Kan mirip. Ini macam ini kan, ini embrio, ini lintah. Nah, kalau tafsir terdahulu, kalau mau nafsirkan lintah, ya belum ketemu jawabannya. Mikroskop belum ditemukan. Begitu mikroskop ditemukan, langsung bisa kebuka. Ternyata ya, yang namanya embrio itu bentuknya mirip kayak lintah. Berarti apa? Al-Quran 1400 tahun yang lalu, Quran sudah membahas, mendahului ilmu pengetahuan sekarang. Ini menunjukkan apa? Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Quran ini adalah firman dari Allah. Apalagi kemudian ditambahi, ternyata terjemahan alat itu sesuatu yang bergantung. Beneran, Pak? Setelah ada alat USG dan sebagainya, ternyata rahim ibu itu, embrio ini, dia bergantung di sel telur wanita. Nah, jadi alat ini mau diterjemahkan segumpal darah, mau diterjemahkan lintah, mau diterjemahkan sesuatu yang bergantung, semuanya pas dan masuk. Cuma dahulu kita hanya memahami segumpal darah. Sekarang kita memahami bisa lintah, bisa sesuatu yang bergantung. Artinya apa? Quran mendahului ilmu pengetahuan. Saya coba buka lagi ayat-ayatnya para jamaah ya, supaya semakin menunjukkan bahwa memang Quran ini bukan karangan manusia. Jadi nggak remeh para jamaah Quran ini. Tapi mohon maaf Pak, ini ayat Qurannya nggak kebaca Pak. Ya, kena ruqyah ini Pak, laptopnya jadinya error. Nah, surat Yasin ayat 40. Kita baca terjemahnya aja Pak ya. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini kalau kita lihat tafsir klasik ya, garis edar yang dimaksud itu apa? Itu masih ngawang Pak ya, masih ngawang. Setelah ilmu pengetahuan semakin canggih, ilmu astronomi semakin meningkat, mereka meneliti planet-planet yang ada di luar angkasa. Maka kemudian dia menemukan memang sebenarnya pada zaman ini kelihatan Pak ya, memang sebenarnya ternyata planet-planet ini punya garis edar Pak. Ini ilmuwan astronomi, mereka meneliti, tenang. Planet-planet ini walaupun muter-muter, walaupun mereka jalan, walaupun mereka berputar, mereka nggak akan pernah nabrak. Kenapa? Sudah ada garis edarnya, sudah ada jalannya masing-masing. Ini ilmu modern membahasnya sekarang. Quran 14 abad yang lalu sudah membahas lewat surat Yasin ayat 40. Berarti Quran mendahului ilmu pengetahuan, berarti Quran bukan karangan manusia, apalagi karangan Rasulullah, tetapi Quran adalah firman dari Allah. Apalagi ini yang terkenal Pak, ini yang terkenal, yang kita selalu ingat Pak. Ini tahun 50-an, ilmuwan bernama Jacques, Prof. Jacques ya. Jadi Prof. Jacques itu dia ilmuwan oceanografi. Dia meneliti laut Pak, keliling dunia.
Nah, dia menemukan ada 5 tempat di seluruh dunia yang lautnya model seperti ini. Warnanya beda, ya, rasanya beda, tidak bisa bercampur. Dia teliti batas ini sampai 1000 mil ke bawah. Itu jadi tidak pernah bercampur. Dia teliti, Pak. Dia tahun 50-an, ilmuwan oseanografi. Nah, hasil penelitiannya ini dia publikasikan, dia seminarkan lah. Tapi sama ilmuwan muslim itu nggak terlalu antusias. Nah, dia tanya, kok nggak antusias gimana? Ini saya orang pertama yang neliti laut. Dijawab sama ilmuwan muslim, Pak Jacques. Apa yang Anda temukan itu sudah disebut dalam kitab suci kami. Nih, surat Al-Furqan ayat 53. Ada lagi surat Ar-Rahman, itu juga disebut, Pak. 2 ayat dalam Al-Quran. Ngamuk-ngamuk Pak Jacques, para jamaah. Menebik, gak mungkin. Saya ini, kata beliau, manusia pertama yang keliling dunia, yang meneliti lautan, itu cuma saya. Selain saya, gak ada lagi. Itu katanya Pak Jacques. Apalagi Muhammad, dia bilang, seumur hidupnya cuma di padang pasir. Gak pernah Muhammad tuh naik kapal. Gak pernah, Pak. Ya, ke pelabuhan itu gak pernah beliau. Renang di laut gak pernah. Kok bisa Muhammad 1400 tahun yang lalu tahu tentang laut? Saya orang pertama yang teliti laut. Sabar-sabar Pak Jacques, katanya ilmuwan muslim. Ya. Kenapa? Pak Jacques, Quran itu bukan karangan Muhammad. Quran itu adalah firman dari Allah, kalamullah. Gak lama para jamaah masuk Islam Pak Jacques. Masuk Islam. Kenapa? Karena ini, Quran ini mendahului ilmu pengetahuan. Satu lagi para jemaah, ya, supaya lebih mantap saja. Surah Al-Qiyamah ayat 4. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi ini ceritanya tentang orang-orang yang ragu hari kiamat manusia kok dibangkitkan. Tuh loh, kan mereka ragu. Maka Allah bantah. Bukan demikian. Kami justru kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Loh, ini maksudnya apa, Pak? Gitu. Jari jemari. Nah, setelah abad modern, ilmu pengetahuan semakin canggih, kita langsung menemukan. Ternyata di setiap jari manusia ini ada yang namanya sidik jari. Kalau kita perbesar para jamaah, bentuknya itu kan melingkar ini. Diteliti oleh para ilmuwan, semua manusia, masing-masing manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat, walaupun saudara kandung, walaupun saudara kembar, sidik jarinya tidak akan pernah sama. Artinya sidik jari kita itu hanya satu sidik jari untuk satu orang manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Sehingga berarti sidik jari ini semacam identitas yang Allah berikan kepada makhluknya. Lah kalau Allah mampu menciptakan sidik jari bagi tiap-tiap manusia, Allah mampu membangkitkan lagi. Kenapa? Filenya sudah ada di sidik jari. Lagi-lagi apa? Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan. Waktu saya kurang 2 menit para jemaah. Nah, Pak, ya, saya tambah sedikit aja. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mendapat wahyu, mohon maaf saya katakan tadi, dapat wahyu ini nggak kayak dukun dapat wangsit. Nah, dapat wahyu ini berat. Makanya beliau kemudian pulang ke rumah seperti orang kesurupan. Beliau kedinginan, beliau ketakutan para jamaah. Sampai kemudian beliau pulang ke rumah mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, selimuti aku. Akhirnya beliau berselimut, ya,
dalam kondisi berselimut, nanti ada ayat yang turun juga yang negur beliau. Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut. Itu maksudnya, ditegur, diperintah oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang namanya muzammil, ya mungkin karena dia kedinginan juga para jamaah. Enggak. Ya, mungkin karena pengen niru al-muzammil, Pak. Ya, kalau kedinginan terus kan lucu. Nah, ini para jamaah. Nah, tapi sebenarnya respon yang perlu kita perhatikan ini buat ibu-ibu. Sayang ibu-ibu enggak ada, ya. Yaitu respon istrinya, Pak. Kita tahu Ibunda Khadijah ini walaupun janda 2 kali, tapi cantiknya Masya Allah. Walaupun selisih umurnya dengan Rasulullah 15 tahun, tapi cantiknya jangan ditanya. Apalagi beliau gak cuma cantik, kaya raya. Waduh, Pak. Ya, bayangin saja, Pak. Punya istri cantik, kaya raya. Menurut logika kita yang lemah ini, kok malah ditinggal ke gua? Istri cantik, kaya raya, ditinggal ke gua. Itu beres apa enggak? Ya, harusnya, Pak. Ya, sebagai istri yang normal, rata-rata istri zaman now, udah cantik, kaya raya, ditinggal suaminya ke gua. Pulang-pulang kesurupan, kedinginan, pastikan paling enggak ngamuk-ngamuk dulu. Makanya itu mas, ya. Gak usah aneh-aneh loh jadi orang itu. Ya. Udah enak-enak punya istri cantik kok, ya. Kok malah ditinggal ke gua sampai bermalam-malam. Kurang kerjaan apa? Nah itu kalau istri-istri zaman now, Pak. Tapi beda sama Ibunda Khadijah. Ya Allah, Pak. Ini sebagai apa? Ini kata-katanya kita bahas pertemuan berikutnya, Pak. Tapi apa Ibunda Khadijah, Pak? Rasulullah ketakutan. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku. Beliau takut mati, Pak. Takut dihukum. Takut kesurupan membuat beliau celaka. Ya kan? Nah, wajar, ini orang ketakutan. Beliau ini manusia biasa, takut banget. Tapi lihat apa kata istrinya. Kalah, bukan kayak tadi. Makanya mas, yo, neng omai lah enak. Itu kalau istri zaman now lah ya. Gitu. Tapi apa Ibunda Khadijah? Kalah. Tidak suamiku. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Nah, artinya Ibunda Khadijah ini menghadirkan yang sering kita dengar waktu pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pasangan itu harus bisa memberikan sakinah, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan, Pak. Sakinah. Maka Ibunda Khadijah menjalankan fungsinya. Suaminya baru saja mendapatkan kejadian hebat, pulang ke rumah, istrinya memberikan sakinah, ketentraman. Kita capek-capek, kerja dapat gesekan, di jalan bergesekan kena macet, ya pulang ke rumah capek, kepingin mendapat kenyamanan, ketentraman. Begitu pulang ke rumah, belum naruh tas, belum ganti baju, istri kita sudah bawel cerewet, Pak. Kira-kira gimana? Pergi lagi atau tetap di rumah? Naruh tas, pergi lagi, mana ngopi? Ya. Hari harusnya istri itu gitu, Pak. Apa? Kita capek, kita pulang ke rumah, ada sakinah di rumah tangga kita. Wah, kalau ada istri seperti ini, Pak. Kalau istri kita seperti ini, Pak. Kalau belum ya kita ajak ngaji siro, Pak. Jadilah seperti Ibunda Khadijah, Pak. Makanya selama beliau punya istri Ibunda Khadijah, sedikit pun beliau tidak pernah ada rencana menikah lagi. Padahal sahabat-sahabatnya menikah lagi. Tapi beliau
selama 25 tahun pernikahan dengan Ibunda Khadijah, beliau tidak ada niatan menikah lagi. Kenapa? Sakinah itu ada dalam jiwa beliau. Begitu Ibunda Khadijah wafat, beliau merasa sangat kehilangan. Inilah madhab yang kita pilih para jamaah, ya, madhab Khadijah. Istri cuma satu para jamaah, ya. Bukan karena istri kita memberikan ketentraman, bukan ya karena kita belum mampu aja. Ya, bukan belum mau, kalau mau aja Pak, ya. Tapi inilah kita mengikuti Rasulullah dengan istri satu, Ibunda Khadijah. Tapi nanti kata-kata ini menarik, perlu kita kupas. Kenapa? Apa yang membangkitkan semangat Rasulullah dari kata-kata istrinya? Tapi waktunya udah habis. Mudah-mudahan ada usia, ada waktu, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.